Assalamualaikum dan sampurasun YouTube, juga buat sahabat-sahabat Mang Baduy di mana saja sahabat berada. Kembali bertemu dengan Mang Baduy yang tentunya masih di Mang Baduy Channel, informasi budaya dan wisata di Provinsi Banten. Baik dulu semua, ketika kita bicara cantik, putih, mulus dan alami, ya itulah ciri-ciri gadis Baduy yang sering kita kenal, baik itu lewat media sosial atau secara langsung kita berkunjung ke Baduy. Sahabat Mang Baduy semua, kecantikan dan keanggunan perempuan-perempuan Baduy itu sebetulnya sudah dikenal atau terkenal dari zaman dahulu, bahkan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda yang menjajah di Indonesia. Kecantikan gadis Baduy itu dikenal dunia lewat cerita-cerita orang Belanda yang datang ke Indonesia. Bahkan kecantikannya menurut orang-orang Belanda itu mengalahkan dari kecantikan wanita-wanita yang ada di suku Indian. Dan gaya hidup orang-orang suku Baduy dalam disamakan oleh mereka dengan sebuah komunitas sekte atau keagamaan yang ada di Amerika yang bernama Amis. Sahabat Mang Baduy semua, ada beberapa versi cerita yang menyatakan dan Mang Baduy dapatkan tentang rahasia kecantikan dan ketampanan para warga Baduy itu. Salah satunya adalah ada yang mengatakan bahwa amat masuk akal dan amat diwajarkan jika para perempuan di Baduy itu mempunyai kulit putih dan paras yang amat cantik, karena pada dasarnya mereka adalah berasal dari kalangan bangsawan istana dan para resi mandita serta para pengasuh kaputren dan prajurit-prajurit yang setia yang ikut mengungsi atau mengembara mengikuti pemimpinnya, yaitu Prabu Pucuk Umum, ke wilayah Pegunungan Kendeng. Dan sampai sekarang pola hidup dan tradisi untuk mempertahankan dan merawat tubuh para putri atau remaja di suku adat Baduy itu selalu dipertahankan. Mereka sedikit pun tidak terpengaruh oleh alat-alat kecantikan yang sifatnya modern. Sebetulnya bukan hanya kecantikan gadis-gadisnya saja yang sudah dikenal, tapi ketampanan para jejaka Baduy juga menjadi buah bibir di kalangan orang-orang kolonial Belanda. Banyak dari noni-noni Belanda yang ingin melihat para jejaka dari suku adat Baduy tersebut. Dan itu dibuktikan dengan banyaknya dari orang-orang kalangan kolonial Belanda dengan dalih ingin mengetahui dan meneliti keberadaan orang-orang suku Baduy tersebut. Namun keinginan dari para bule itu hanya sebatas hasrat, karena adanya larangan dari orang-orang suku adat Baduy yang melarang para penjajah atau khususnya orang-orang bule untuk memasuki wilayah Baduy. Pada saat itu, penguasa kerajaan Banten yang kala itu sedang berseteru dengan kolonial Belanda melarang adanya orang-orang asing atau penjajah yang mencoba masuk ke wilayah area Baduy. Ada sebuah cerita dan tulisan yang menyatakan diperkirakan pada tahun 1680-an atau diperkirakan di sekitaran tahun itu, Pangeran Ratu atau lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa yang kala itu menjadi raja dan penguasa di Kesultanan Banten memanggil 3 orang mandita atau mungkin sekarang disebut atau dipanggil puun untuk datang menghadap ke istana. Dalam perintah dan wejangannya itu,
Sultan Agung Tirtayasa kala itu meminta agar masyarakat dan warga yang mendiami wilayah Gunung Kendeng yang sekarang disebut wilayah suku Baduy untuk menjaga daerahnya dari para penjajah yang berkulit putih dan membuat larangan agar orang-orang kulit putih tidak bisa masuk ke daerahnya yang ada di sekitaran wilayah Gunung Kendeng. Makanya banyak yang mengatakan bahwa hanya suku Baduy lah yang tidak pernah merasakan adanya sebuah penjajahan di bumi Pasundan ini. Dan perintah dari Sultan Banten itu pun amat ditaati oleh masyarakat suku adat Baduy. Bahkan dijadikan sebagai pikukuh di kalangan masyarakat adat Baduy. Hingga sampai sekarang, para wisatawan yang berkulit putih khususnya bule dilarang masuk ke Baduy dalam, hanya bisa sampai di area Baduy luar, karena itu menurut mereka adalah melanggar larangan karuhun atau leluhur mereka. Baik sahabat dan dulur Mang Baduy dimana saja berada, terlepas benar atau tidaknya versi cerita yang Mang Baduy dapatkan, namun kita dapat mengambil hikmah dan kesimpulan yang positif. Pertama, masyarakat adat Baduy tetap bersikukuh dengan kearifan lokal yang selalu dipegang dari adat leluhurnya. Kedua, para wanita-wanita Baduy tidak pernah sedikit pun tergiur oleh keadaan yang sifatnya modern. Mereka menjadi wanita-wanita yang tangguh, yang selalu membantu para suami-suaminya. Maka amat diwajarkan ketika kecantikannya itu benar-benar keluar, itu terpancar dari keikhlasannya untuk menerima kehidupan yang apa adanya. Mang Baduy mengucapkan banyak terima kasih buat sahabat dan dulur Mang Baduy semua yang sudah mengikuti dan menyimak video-video dari Mang Baduy. Dukungan dan support dari dulur semua amat Mang Baduy harapkan. Ada komen, kritik silahkan ditulis untuk kemajuan dan kebesaran channel Mang Baduy agar kedepannya lebih ada manfaatnya. Akhir kata, Mang Baduy mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.